Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menampilkan presentasi yang berjudul sampling. Yang pertama-tama, eh, perkenalkan nama saya Ahmad Syaifuddin Zuri dengan NPM akhir 146, ada Najwa Rahma dengan NPM akhir 346, dan juga Amanda dengan NPM akhir 351. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sampling, di mana populasi didefinisikan sebagai seluruh kelompok orang, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus investigasi peneliti. Sebuah elemen adalah anggota tunggal dari populasi tersebut, sedangkan sampel adalah sebuah subset yang dipilih dari populasi untuk mewakilinya. Unit sampling merujuk pada elemen atau kelompok elemen yang tersedia untuk dipilih pada suatu tahap proses sampling, dan subjek adalah sebutan untuk setiap anggota tunggal di dalam sampel yang dipilih. Data sampel dan parameter populasi. Tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk menggunakan statistik yang dihitung dari sampel seperti rata-rata sampel X dan simpangan baku sampel S sebagai penduga atau estimasi terhadap parameter populasi seperti rata-rata populasi dan simpangan buku populasi. Dengan kata lain, kesimpulan yang ditarik dari studi sampel digenerasikan untuk menggambarkan karakteristik dari seluruh populasi. Contoh adalah representatif sampel. Agar hasil penelitian dapat digenerasikan dengan baik, sampel harus representatif, artinya properti populasi tidak boleh terlalu terwakili atau kurang terwakili dalam sampel. Sampel yang hanya terdiri dari elemen dengan nilai ekstrim akan menghasilkan estimasi yang bias. Distribusi normal yang umumnya ada dalam populasi harus dapat tercermin juga dalam distribusi sampel. Selanjutnya ada proses sampling, di mana proses sampling ini terdiri dari 5 langkah berurutan. Yang pertama ada populasi target harus didefinisikan dengan jelas. Kedua, kerangka sampling, yaitu daftar semua elemen dalam populasi harus ditentukan. Ketiga, ada desain sampling yang dipilih, apakah probability sampling atau non-probability sampling. Keempat, ada ukuran sampel yang memadai ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Yang kelima, ada proses sampling yang dijalankan dengan menerapkan keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, ada pentingnya sampling yang tepat, yaitu sampling yang tepat sangat penting untuk efisiensi penelitian karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang andal tanpa harus mempelajari seluruh populasi, sehingga menghemat waktu, biaya, dan sumber daya. Meskipun dalam situasi eksplorasi atau yang sangat mendesak, non-probability sampling dapat digunakan untuk mendapatkan informasi cepat, dan hasil dari metode ini tidak dapat digenerasikan dengan kurang andal. Probability sampling, jadi metode di mana setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk dipilih. Jadi dalam bikin sampel yang representatif dan hasil riset itu bisa digeneralisasi. Jadi untuk tekniknya yaitu yang pertama ada simple random sampling. Jadi sampel itu diambil secara acak tanpa pola atau batasan dari populasi. Yang kedua itu ada systematic sampling. Jadi memilih sampel itu menggunakan interval tetap. Contohnya yaitu tiap anggota ke-10 dalam daftar. Yang ketiga ada stratified random sampling. Jadi populasi itu dibagi menjadi kelompok atau strata berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya usia, jenis kelamin, dan gender, dan lain-lainnya. Lalu diambil sampel acak dari setiap strata agar semua kelompok terwakili. Yang keempat ada cluster sampling. Jadi populasi itu dibagi cluster, contohnya wilayah atau departemen. Kemudian dipilih secara beberapa cluster secara acak dan semua anggota cluster itu menjadi sampel. Yang terakhir ada double sampling, di mana mengambil semua sampel itu dalam 2 tahap. Contohnya pada tahap awal itu dipilih sampel kasar, yang kedua dari sampel kasar tersebut baru dipilih sampel yang lebih rinci demi efisiensi penggunaan teknik sampling. Selanjutnya ada non-probability sampling. Eh, jadi non-probability sampling itu tidak melibatkan peluang acak atau anggota populasi itu tidak punya peluang sama.
Jadi biasanya itu digunakan kalau sampling acak sulit, terlalu sulit atau tidak praktis. Eee, Cara ini lebih cepat dan murah tapi beresiko bias. Nah, salah satu contoh teknik yang dipakai yaitu convenience sampling. Jadi sampel itu diambil berdasarkan kemudahan akses, contohnya responden yang mudah ditemui di lokasi riset. Yang kedua itu ada purposive sampling. Jadi peneliti itu memilih sampel berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik relevan. Jadi contoh-contohnya dari purposive sampling itu adalah judgment sampling. Jadi dipilih berdasarkan penilaian peneliti atas apa yang paling mewakili. Kemudian yang kedua itu kuota sampling. Jadi saya mengambil sampel sesuai kuota tertentu. Jadi misal jumlah pria dan wanita yang ditetapkan dan tanpa adanya pengacakan dalam sampel tersebut. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai intermezzo, example of when certain sampling design will be appropriate. Jadi, dalam penelitian, pemilihan metode sampling itu tidak bisa sembarangan. Ada kondisi tertentu di mana suatu desain sampling itu lebih tepat digunakan dibanding yang lain. Misalnya, jika populasi homogen, maka simple random samplingnya itu bisa dipakai karena setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jika populasi terdiri dari kelompok-kelompok yang berbeda, seperti usia atau pendidikan, maka stratified random sampling itu lebih tepat agar setiap kelompok terwakili. Ketika populasi terurut dalam daftar panjang, systematic sampling dapat memudahkan pemilihan dengan interval tertentu. Jika populasi sangat besar dan tersebar, maka cluster sampling atau area sampling itu sering digunakan. Sementara itu, double sampling itu bermanfaat ketika informasi awal dari sampel kecil itu perlu dilengkapi dengan sampel tambahan. Di sisi lain, untuk penelitian yang lebih eksploratif, kita sebagai peneliti itu bisa menggunakan confined sampling, judgment sampling, atau quota sampling walaupun tingkat representatifnya itu lebih rendah. Berikutnya ada di sini kita akan bahas mengenai issues of precision and confidence in determining sample size. Jadi dalam menentukan ukuran sampel, kita sebagai peneliti itu harus mempertimbangkan dua hal penting. Yang pertama yaitu presisi dan tingkat kepercayaan. Untuk presisi sendiri itu menunjukkan seberapa dekat hasil yang diperoleh dari sampel dengan nilai sebenarnya di populasi. Semakin presisi, maka hasil penelitian itu akan semakin akurat. Sementara itu, tingkat kepercayaan itu menunjukkan keyakinan penelitian terhadap hasil sampel dalam mewakili populasi. Biasanya dinyatakan dalam presentase seperti 95% atau 99%. Nah, keduanya itu sangat dipengaruhi oleh ukuran sampel. Semakin besar sampel, maka semakin tinggi tingkat presisi dan kepercayaan yang bisa dicapai. Di sini ada sample data precision and confidence in estimation dan juga ada trade-off between confidence and precision. Untuk sampel data precision and confidence in estimation sendiri itu, data sampel tidak hanya sekedar dikumpulkan tetapi juga digunakan untuk membuat estimasi terhadap parameter populasi. Estimasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk interval estimasi atau confidence interval. Interval ini memberikan rentang nilai, misalnya rata-rata pendapatan masyarakat berada antara X dan Y dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan demikian, meskipun hasil sampel tidak mungkin sama persis dengan populasi, peneliti itu bisa memberikan gambaran yang cukup dekat dan meyakinkan. Sedangkan untuk trade-off between confidence and precision sendiri dalam statistik itu terdapat hubungan timbal balik antara presisi dan tingkat kepercayaan. Jika peneliti ingin interval estimasi yang sempit agar hasil lebih presisi, maka tingkat kepercayaan biasanya harus diturunkan. Sebaliknya, jika peneliti menginginkan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka interval estimasi akan melebar sehingga presisi itu menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, peneliti perlu mencari keseimbangan menyesuaikan dengan tujuan penelitian serta sumber daya yang tersedia. Berikutnya di slide ini kita membahas mengenai sampel data and hypothesis testing dan the sample size. Untuk sampel data and hypothesis testing sendiri itu sampel juga digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Dengan data yang terkumpul, peneliti itu bisa menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Misalnya, apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan antara dua kelompok masyarakat. Nah, proses ini dilakukan dengan uji statistik seperti t-test, chi-square, atau ANOVA. Keputusannya itu biasanya didasarkan pada nilai signifikan, di mana jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikan, misalnya 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan cara ini, data sampel itu menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan yang berlaku lebih luas pada populasi. Sedangkan untuk the sample size itu menentukan ukuran sampel merupakan tahap krusial dalam penelitian. Jika ukuran sampel terlalu kecil, hasil penelitian bisa tidak valid, bahkan meningkatkan risiko terjadinya type 2 error, yaitu kegagalan mendeteksi adanya perbedaan atau pengaruh padahal sebenarnya ada. Sebaliknya, sampel yang terlalu besar bisa memboroskan sumber daya meskipun meningkatkan peluang
meningkatkan peluang untuk menemukan signifikan statistik. Oleh karena itu, peneliti itu sering menggunakan aturan praktis, misalnya minimal 30 responden untuk analisis dasar, atau menggunakan formula khusus. Efisiensi dalam sampling itu menjadi penting agar ukuran sampel cukup untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya, tanpa membuang waktu dan biaya. Berikutnya, di slide ini membahas mengenai sampling as related to qualitative studies dan managerial implication. Untuk sampling as related to qualitative studies itu dalam penelitian kualitatif, prinsip sampling itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Jadi fokus utamanya bukan pada jumlah atau representatifnya, tetapi pada kedalaman informasi. Biasanya peneliti itu menggunakan purposive sampling untuk memilih partisipan yang dianggap paling relevan dengan topik penelitian. Jika diperlukan tambahan partisipan, snowball sampling itu sering digunakan, yaitu partisipan awal merekomendasikan orang lain yang juga relevan. Selain itu, ada juga theoretical sampling yang dipakai dalam penelitian berbasis teori, di mana seorang peneliti itu terus memilih partisipan baru sesuai kebutuhan pengembangan teori. Dengan demikian, sampling dalam penelitian itu lebih fleksibel dan diarahkan pada pencarian informatif yang kaya. Lalu untuk managerial implication sendiri, pemilihan metode sampling itu tidak hanya berpengaruh pada validitas penelitian, tetapi juga membawa dampak besar pada pengambilan keputusan manajerial. Misalnya, hasil survei pasar yang dilakukan dengan metode sampling yang salah itu bisa menghasilkan data yang bias. Akibatnya, perusahaan bisa salah mengambil keputusan dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan produk, ataupun kebijakan sumber daya manusia. Dengan menggunakan desain sampling yang tepat, manajer itu dapat memperoleh data yang akurat, efisien, dan relevan untuk mendukung keputusan strategis yang penting bagi organisasi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.